Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala limpahan karunia, kasih sayang, kemudahan, kesehatan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya adalah bagaimana kita mengubudiyahkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah sesuai dengan apa dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan di dalam Al-Quran, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah kalian menyangka kalian dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya sekedar bermain, hidup, wafat, dibangkitkan, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak tahu bahawa suatu saat nanti kalian akan kembali kepadaku? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan peringatan kepada kita bersama bahawa keberadaan kita di dunia tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berubudiyah kepadanya. Dan itulah makna daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang semua kita menghafalnya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ayat ini ikhwatul Islam sesekali kita sambung karena ada ayat sambungan di belakangnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bersama, aku tidak pernah menuntut dari kalian rezeki, begitu juga makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki. Apa maknanya ikhwatul Islam? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita karena biasanya yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gara-gara mencari rezeki. Makanya Allah sambung ayat ini, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian Allah menyebutkan bahawa yang memberikan rezeki, menjamin kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan pernah jadikan alasan gara-gara mencari rezeki kita lalai beribadah kepada Allah. Karena dengan ibadahlah rezeki kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna daripada syukur yang sesungguhnya. Kita ingat bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat nanti kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian yang terindah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para nabi, maka Allah akan menyebutkan sifat mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Nabi Adam, disebutkan sifat Nabi Adam, orang yang mau kembali kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Nabi Ibrahim, disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim orang yang mulia. Ketika berbicara tentang Nabi Musa, orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap kali Allah bercerita tentang para nabi, Allah menyebutkan sifat mereka satu persatu. Tapi ketika Allah bercerita tentang Nabi Muhammad bin Abdullah, Allah tidak menyebutkan sifat nabi satu persatu, tapi Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad, apa artinya wa innaka la'ala khuluqin azim? Dan engkau wahai Muhammad bukan artinya engkau memiliki akhlak yang mulia, tapi artinya engkau memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Karena ada kalimat ala di sana, wa innaka la'ala. Artinya apabila ada akhlak yang mulia, kembali kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, selalu bertaubat kepada Allah, orang yang rajin kembali kepada Allah, maka Nabi berada di atasnya. Artinya akhlak Nabi itu tidak akan pernah sama dengan akhlak para Nabi yang lainnya. Bagaimana dengan akhlak umatnya? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian yang paling indah
Dan ini merupakan di antara bagaimana Allah memuji Nabi. Karena di antara makna Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, kita bersolawat kepada Nabi. Salah satu makna Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memuji Nabi SAW dengan pujian yang sangat indah. Karena Allah bersolawat kepada Nabi tidak sama dengan kita bersolawat kepada Nabi. Dan Allah bersolawat kepada Nabi dengan mengagungkan Nabi SAW. Dan salah satu pujian yang terindah dari Allah untuk Nabi-Nya adalah ayat yang mulia ini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada di atas rata-rata akhlak yang mulia. Dan itu merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Makna Allah bersolawat kepada Nabi adalah memuji, makna malaikat bersolawat kepada Nabi adalah istighfar. Kemudian baru Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makna kita bersolawat kepada Nabi adalah berdoa. Itu merupakan di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memuliakan Nabi, maka kita tentunya lebih pantas untuk selalu dan senantiasa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita memuliakan Nabi adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi ikhwatul Islam 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, sesuai dengan zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kadar minimalnya. Sedangkan kadar maksimalnya tentunya semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka semakin membuat kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat, dan semua kita memerlukan Nabi di hari kiamat. Siapa yang akan kita cari kalau seandainya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satu solusinya dan caranya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Makanya Nabi menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Hadis ini kalau kita balikkan mafhum mukhalafahnya, artinya barang siapa yang tidak bersolawat kepada Nabi, maka dirinya akan dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang tidak ingin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hari yang betul-betul dahsyat, hari kiamat? Semua kita memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin semua anak Adam. Bukan hanya pemimpin dari kalangan umat Nabi, tidak, tapi pemimpin dari semua anak Adam. Wala fakhar. Dan itu bukanlah suatu kesombongan, karena memang Allah memberikan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah memberikan yang demikian kepada Nabi, kita ingin mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya adalah persiapan kita, dan di antaranya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali sedikit mengulang pembahasan kita yang sebelumnya, karena kita bercerita tentang hari akhirat, yang mana Nabi SAW adalah seorang Nabi yang paling sibuk mengurus umatnya. Dan kita selalu mengulang-ulang ikhwatul Islam, Nabi SAW, kalau seandainya kita ingin mencari Nabi di akhirat sana, maka lokasi Nabi SAW yang pertama tentunya sebelum surga dan neraka. Yang pertama adalah Nabi berada di siratnya. Kemudian kalau seandainya Nabi tidak ditemukan di sana, maka Nabi berada di mizan atau timbangan. Kalau Nabi SAW juga tidak kita jumpai di mizan, maka Nabi SAW berada di telaganya. Itulah lokasi dan posisi Nabi SAW di akhirat. Kalau ada di antara kita yang mencari Nabi, dan semua kita pasti mencari Nabi SAW, dan yang mencari Nabi bukan hanya kita, semua umat yang ada di dunia mencari Nabi SAW, maka Nabi akan kita jumpai di lokasi yang tiga tadi telah kita sebutkan.
Yang pertama, Nabi SAW berada di sirat. Kalau Nabi tidak ada di sirat, maka Nabi SAW berada di timbangan. Kalau Nabi tidak ada di sana, maka Nabi SAW berada di telaganya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memberikan syafaat. Dan ingat ikhwatul Islam, setiap kali kita berbicara tentang syafaat, tidak ada satupun makhluk yang berhak memberikan syafaat kecuali ada syarat yang harus mereka lewati. Karena syafaat itu semuanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Muhammad bahwa semua syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat secara sendirinya. Makanya kalimat syafaat itu ikhwatul Islam harus melewati dua syarat. Yang pertama, memberikan syafaat. Yang pertama, Allah izinkan orang memberikan syafaat. Orang yang akan memberikan syafaat, siapapun yang memberikan syafaat. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Sebelum Nabi bisa memberikan syafaat, maka Allah harus mengizinkan Nabi terlebih dahulu untuk memberikan syafaat. Nabi SAW tidak punya syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai di sini? Sehingga kalau kita ingin meminta syafaat, ikhwatul Islam, minta syafaat kepada Allah lewat Nabi SAW, artinya kita meminta tetap syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan Nabi-Mu memberikan syafaat kepadaku, tapi syafaat itu tetap diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapapun tidak akan berhak dan tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, orang yang akan diberikan syafaat. Karena ada yang memberikan syafaat, ada yang diberikan syafaat. Yang memberikan syafaat harus lewat izin Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diberikan syafaat harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kepada hambanya sampai Allah Subhanahu wa taala meridai hamba tersebut. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, bahwa syafaat itu harus lewat dua jalur. Yang pertama, Allah harus mengizinkan orang yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua, Allah meridai orang yang akan diberikan syafaat. Kalau seandainya salah satu di antara dua syarat ini tidak ada, maka syafaat tidak akan kita dapatkan untuk selama-lamanya. Makanya dikembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya cara adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ayat ini sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat atau ayat kursi, wala yashfa'una illa liman irtada. Kemudian wala yashfa'una indahu illa biizni. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah syafaat ikhwatul Islam. Artinya dua ini tidak akan pernah lepas. Nah, salah satu syafaat Nabi itu bermacam-macam. Yang pertama ada namanya syafaat al-uzma, syafaat al-kubra. Syafaat al-kubra itu ikhwatul Islam adalah syafaat Nabi kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Dan syafaat ini ikhwatul Islam adalah syafaat untuk memperjelas keadaan mereka. Dan kita ulang lagi, syafaat ini ikhwatul Islam, apa tujuannya? Kenapa disebut dengan syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat yang paling besar? Karena syafaat ini akan diberikan oleh Nabi SAW kepada semuanya tanpa terkecuali. Bukan hanya umat Nabi SAW, tapi mulai dari umat Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi. Kita tahu ikhwatul Islam, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat kita berkumpul. Dan dikala kita berada di mahsyar, kita akan berada di tanah yang berwarna putih seperti perak warnanya. Kemudian dikala kita berada di sana, kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersunat, dan tidak menggunakan sendal. Artinya sebagaimana dulu kita dilahirkan, maka seperti itulah kita akan kembali dibangkitkan. Karena memang kebangkitan itu ibarat kita kembali dilahirkan dalam alam yang berbeza, yaitu disebut dengan alam akhirat. Kemudian dikala kita dibangkitkan ikhwatul Islam, maka tentunya matahari didekatkan. Dikala matahari didekatkan, maka tentunya kita akan merasa kepanasan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Maka carilah sesuatu amalan yang bisa membuat kita mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali hadisnya ikhwatul Islam.
dengan kita bersedekah, dengan kita mencari teman yang saleh, dengan kita menjadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, pemimpin yang adil, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah di antara penyebab kita bisa mendapatkan naungan pada padang mahsyar ini. Karena kalau kita tidak termasuk di antara salah satunya, maka kita akan merasakan kepanasan yang betul-betul luar biasa. Saking panasnya ikhwatul Islam, maka keringat kita akan menenggelamkan kita sendiri. Jadi kita tenggelam di dalam keringat sendiri saking banyaknya. Dan itu tergantung, ada orang yang keringatnya sampai di tumitnya, ada yang sampai di betisnya, bahkan ada yang sampai di telinganya. Tergantung bagaimana keadaan mereka dulu di dunia. Kemudian itu akan berlangsung 50.000 tahun lamanya. Kita tidak tahu ikhwatul Islam, 50.000 tahun itu ada hitungan yang tidak sedikit. Lama sekali kita berada di padang mahsyar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita berada di sana 50.000 tahun, maka di saat itulah baru kita semuanya tanpa terkecuali akan mengatakan, tidak mungkin kita selama-lamanya seperti ini. Ayo kita mencari orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk nanti bisa memberikan status kejelasan kepada kita. Karena mereka di padang mahsyar itu ikhwatul Islam tidak jelas keadaannya, mau kemana kita tidak tahu. Cari kawan tidak ada kawan, cari tempat tidak ada tempat, pergi ke sana tidak tahu, tidak ada tujuannya. Orang yang tidak punya tujuan itu ikhwatul Islam pusing, betul-betul dalam keadaan yang menakutkan. Dan itu waktunya lebih daripada 50.000 tahun lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita semua akan bertanya, siapa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah Nabi Adam. Maka semuanya mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam itu butuh lagi waktu yang sangat lama. Kemudian dikala mencari Nabi Adam ikhwatul Islam, dikala dijumpai Nabi Adam, maka kita pun mengatakan, wahai Adam, engkau adalah makhluk hamba yang pertama, engkau adalah ayah kami. Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Allah ciptakan kamu, khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan dirimu dengan tangannya. Artinya Allah yang langsung menciptakannya. Dan ada beberapa makhluk yang Allah langsung menciptakan dengan tangannya. Nabi Adam, Arash, surga Adan, Qalam. 4 makhluk ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Artinya itu merupakan kemuliaan untuk mereka semuanya. Dan salah satunya adalah Nabi Adam. Kalau kita tercipta dari sulbu ayah kita, sedangkan Nabi Adam langsung Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga kita menyebutkan kemuliaan ini, karena ini tidaklah akan kita sebutkan kecuali itu adalah bentuk kemuliaan. Makanya kita menyebutkan anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah ayah kami semuanya. Khalaqakallahu biyadihi, Allah ciptakan kamu dengan tangannya. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami yang begitu sulit? Minta tolonglah kepada Allah, datang kepada Allah. Engkau punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Adam tidak bisa, karena dia pernah melakukan kesalahan yang dia menganggap itu adalah kesalahan yang paling berat. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, 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 jiwaku, diriku, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka kita juga pergi kepada Nabi Nuh ikhwatul Islam. Kemudian dikala kita menjumpai Nabi Nuh dalam waktu yang sangat lama, maka kita pun menyebutkan bagaimana sifat dan kemuliaan Nabi Nuh. Dan di antara kemuliaan Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi Allah. Itu ada di antara salah satu kelebihan Nabi Nuh. Karena ikhwatul Islam, semua para nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, berapa jumlahnya? 25. Semuanya adalah para nabi dan para rasul, bukan hanya para nabi saja. Artinya semua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 25 itu adalah nabi sekaligus rasul, bukan hanya sekedar nabi saja. Berarti rasul yang pertama siapa? Siapa rasul yang pertama? Manusia yang pertama tentunya Nabi Adam alaihissalam. Adam itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia juga adalah seorang rasul. Karena semua yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mereka adalah para rasul. Tapi kenapa kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama? Berarti siapa yang pertama, Adam atau Nuh? Paham masalahnya? Kita akan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kita akan memujinya dengan pujian yang indah. Dan di antara salah satu pujiannya, engkau adalah rasul yang pertama. Dan tadi kita menyebutkan semua para nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang jumlahnya 25, bukan hanya sekedar nabi.
Karena Allah tidaklah memilih kecuali yang terbaik. Artinya tidaklah Allah menceritakan kecuali semuanya para rasul. Nah, kalau seandainya demikian keadaannya, kemudian kita mengatakan wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Berarti siapa yang pertama rasulnya? Adam atau Nuh? Apa jawabannya? PR lah ya, cari sendiri ya. Ada yang tahu jawabannya? Nuh. Kenapa Nuh? Dia punya umat. Dia punya umat. Nabi Adam tidak punya umat. Apa lagi jawabannya yang lain? Siapa berani? Silakan. Apa? Nuh diutus kepada kaum yang tidak beriman. Sedangkan Adam, apakah mesti para rasul itu harus diutus kepada yang mesti kafir? Tidak mesti. Jawabannya hampir sedikit lagi. Betul tapi salah. Betul nih. Apa? Diturunkan kitab kepada Nabi Nuh. Apa nama kitabnya? Zabur ya? Masya Allah. Daud bukan? Tanya yang lain. Pada Nuh diturunkan wahyu. Nabi Nuh pertama diturunkan. Nabi Adam tidak diturunkan wahyu. Macam salah. Tanya yang lain. Betul nih. Ngaku saja lah ya. Ada lagi yang berani? Yang berani betul lah. Baik, membawa risalah. Nabi Nuh membawa ajaran yang baru. Baik, Nabi Nuh ajaran. Yang lain? Baik, ada lagi yang lain? Masya Allah. Baik. Jawabannya rata-rata sama ya. Alhamdulillah, sama, hampir benar, tapi tidak terlalu benar. Jadi apa namanya? Mudah saja jawabannya. Karena kita mengatakan di khotbah Islam, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tahu jawabannya? Sudah saya bocorkan sedikit. Apa? Nuh adalah Rasul yang pertama kali di bumi, sedangkan Adam, jelas kan? Kan itu bahasa kita. Engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi. Ada kalimat di buminya. Jelas ya? Jelas atau tidak nih? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, kita pun mengatakan yang demikian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ala tara ma nahnu fi. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana keadaan kami yang huru-hara, yang mencemaskan, yang betul-betul mencekamkan keadaan ini? Datang kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka Nabi Nuh juga kembali mengatakan, nafsi, 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 aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Kemudian dia pun menyebutkan kesalahannya. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kita pun pergi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim juga menyebutkan perkara yang sama. Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga menyebutkan perkara yang sama. Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa menyebutkan perkara yang sama. Kemudian pada akhirnya Nabi Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku ini ada doa daripada ayahku Ibrahim dan kabar gembira dari Nabi Isa alaihi salam. Kenapa demikian? Karena memang kemunculan Nabi di Mekah Al-Mukarramah, kelahiran Nabi di sana adalah karena doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Ketika Nabi Ibrahim berada di Mekah ikhwatul Islam, dan selalu kita mengulang ya, di Mekah itu adalah momen di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di Mekah itu kita akan melakukan ibadah yang membuat kita lelah dan letih. Semakin kita lelah di dalam beribadah, maka semakin mudah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tidaklah dikabulkan doa-doanya di sana ikhwatul Islam kecuali setelah kelelahan yang sangat luar biasa. Kapan doa Nabi Ibrahim dikabulkan? Ketika dia meninggalkan keluarganya safar dari Syam menuju Makkah Al-Mukarramah.
Kapan lagi doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah? Setelah dia membangun bangunan Ka'bah. Artinya setelah lelah yang begitu memuncak, kemudian dia berdoa kepada Allah, di saat itulah doa-doanya dikabulkan. Dan itulah kita ikhwatul Islam. Makanya nanti bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke Mekah, tujuan utama ikhwatul Islam adalah bagaimana kita memperbanyak doa. Doa itu adalah intisarinya. Kalau melaksanakan ritual umrah, kita tawaf, kita sa'i selesai, itu semua orang bisa melakukan yang demikian. Tapi siapa di antara kaum muslimin dikala dia penat melaksanakan tawaf, dikala dia lelah melaksanakan sa'i, maka setelah itu dia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti jangan terburu-buru. Semakin kita lelah beribadah kepada Allah, maka ingat di saat-saat itulah doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana da'watu abi." Aku ini adalah hasil daripada doa ayahku. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Setelah membangun Ka'bah Musyarrafah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian setelahnya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utus dari sini seorang nabi dari kalangan mereka. Dari sini. Dari sini itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Ana da'watu abi Ibrahim." Aku inilah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Wa bisyaratu Isa. Aku ini adalah kabar gembira daripada Nabi Isa. Nabi Isa selalu memberikan kabar gembira kepada umatnya akan datang yang namanya salah seorang bernama Ma'ad. Ma'ad itu bahasa-bahasa dulu, artinya Muhammad. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan Ahmad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau kita kenal dengan Muhammad, satu-satunya nama yang tidak ada di dunia. Makanya kalimat Muhammad itu ikhwatul Islam adalah nama yang terbaik. Dan alhamdulillah di antara kebiasaan yang bagus di daerah kita, itu biasanya rata-rata anak-anak kaum muslimin mereka menamakan dirinya dengan Muhammad. Itu merupakan di antara kebiasaan yang indah. Makanya Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad Idris. Muhammad. Imam Syafi'i kita mungkin tahu, tapi siapa di antara kita yang tahu Imam Syafi'i punya keturunan atau tidak? Punya anak atau tidak? Jarang yang tahu kan? Imam Syafi'i punya keturunan atau tidak? Jawab saja iya. Nah, mungkin Imam Syafi'i tidak punya keturunan, karena pasti dia menikah. Imam Syafi'i dia punya keturunan, ada 4 orang. Kemudian 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, yang laki-laki tahu tidak kira siapa namanya? Anak Imam Syafi'i, laki-laki dua-duanya namanya sama. Sama dengan nama dirinya. Siapa nama anaknya? Muhammad. Yang satu namanya Muhammad, yang satu namanya juga Muhammad. Artinya saking cintanya dia kepada kalimat ini. Karena memang di antara salah satu kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad ketika dia bertemu dengan Muhammad ini, anaknya Imam Syafi'i, dia mengatakan, "Aku cinta kepadamu karena 3. Yang pertama karena ayahmu," yaitu Imam Syafi'i. Yang kedua, karena kamu adalah Ahlus Sunnah. Yang ketiga, karena kamu adalah Quraisy. Apa arti Quraisy? Orang Quraisy. Nabi berasal dari mana? Quraisy. Imam Syafi'i adalah imam yang nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan Imam Syafi'i dibandingkan dengan imam-imam yang lainnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan kepada Muhammad bin Muhammad ini, anaknya Imam Syafi'i, "Aku cinta kepadamu karena 3. Yang pertama karena cintaku kepada ayahmu," karena Imam Syafi'i sangat berjasa kepada Imam Ahmad. Yang kedua karena kamu adalah Ahlus Sunnah. Dan yang ketiga karena kamu adalah Quraisy. Artinya nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i ini sangat suka kepada nama ini Muhammad. Maka 2 anak laki-lakinya dinamakan dengan Muhammad. Yang satu Muhammad, yang satu Muhammad. Bagaimana cara kita membezakannya? Dari kunyahnya. Yang satu namanya Abu Utsman, yang satu namanya Abu Al-Hasan. Tapi namanya keduanya sama-sama disebut dengan Muhammad. Artinya kalimat Muhammad ini ikhwatul Islam adalah nama yang sangat indah. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang punya keluarga, punya keturunan, jangan cari nama jauh-jauh. Cari nama Nabi, nama keluarga Nabi, nama orang-orang saleh. Kenapa harus kita mencari nama yang jauh ke sana ke sini? Padahal Nabi menggunakan nama Nabi merupakan nama yang paling indah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, makanya di antara salah satu nama Muhammad itu adalah nama yang tidak pernah ada duanya di dunia. Makanya sehingga Nabi Isa selalu mengatakan akan datang kepada kalian seorang Nabi yang namanya seperti ini. Umatnya banyak dan mereka ada 12. 12 itu artinya ikhwatul Islam
karena yang memimpin ada 12 dari suku Quraisy. Dan itu adalah penjelasan yang disebutkan di dalam Taurat. Terlepas daripada itu semua, Nabi menyebutkan wa bisyaratu Isa, aku ini adalah kabar gembira daripada Nabi Isa. Makanya Nabi Isa ikhwatul Islam, dikala kita datang kepadanya, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Nabi Isa hanya mengatakan datanglah kalian kepada Muhammad. Maka kita datang kepada Nabi SAW. Kemudian dikala kita datang kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Ana laha, ana laha, ana laha. Ini tugasku, ini tugasku. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah pemimpin anak Adam semuanya, wala fakhr. Dan ini bukan karena kesombongan. Karena di dunia banyak orang yang tidak mau mengakui Nabi SAW. Tapi di akhirat tidak ada satu orang pun kecuali mereka akan berhutang kepada Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah masalah syafaat. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Maka Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini ikhwatul Islam adalah untuk menyelesaikan yang namanya mahsyar. Artinya supaya tidak lagi berada di padang mahsyar dalam keadaan ketidaktahuan. Karena di padang mahsyar itu tidak jelas apakah diberikan kebaikan atau didatangkan keburukan, ada yang tahu. Maka syafaat Nabi untuk orang-orang yang ada di sini agar mereka bebas dari yang namanya padang mahsyar. Karena mahsyar itu sendiri adalah bagian daripada siksaan yang luar biasa bagi mereka yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian ikhwatul Islam, itu namanya syafaat untuk semuanya. Ada lagi yang namanya syafaat secara khusus untuk Nabi SAW. Dan syafaat khusus untuk Nabi, yang pertama, atau syafaat khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat untuk pamannya. Dan itu adalah syafaat khusus untuk Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya baru syafaat Nabi kepada umatnya. Nah, syafaat Nabi kepada umatnya, yang pertama syafaat masuk surga, ke dalam surga. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi. Kemudian setelah masuk surga, itu syafaat Nabi untuk diangkat derajatnya. Kemudian syafaat Nabi kepada umatnya yang akan masuk ke dalam neraka agar tidak masuk ke dalam api neraka. Kemudian syafaat Nabi kepada orang yang sudah masuk ke dalam api neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Kemudian syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, maka mereka pun akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Secara umum semua kita sebagai umat Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Makanya ada salah satu hadis yang sangat indah ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara kecintaan Nabi kepada kita bersama. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya para nabi itu mereka memiliki doa yang pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya doa untuk pribadi. Karena biasanya para nabi itu mereka berdoa untuk umatnya, kebaikan dan kemaslahatan untuk bersama, bukan untuk pribadinya. Nah, Allah memberikan jatah kepada para nabi agar mereka berdoa kepada Allah. Maka apa kata Nabi? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi mereka punya doa yang pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, pasti. Nah, ketika Allah memberikan jatah kepada para nabi ini, doa mereka diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, maka semuanya tanpa terkecuali sudah meminta di dunia, mereka berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya. Satu-satunya yang belum mengambil jatah tersebut adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Kemudian apa kata Rasul? Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Dan aku ikhwatul Islam, doa yang tadi diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku simpan, aku tabung. Untuk apa? Syafa'atan li ummati, agar nanti aku bisa memberikan syafaat untuk umatku. Artinya ikhwatul Islam, hak Nabi yang itu merupakan bagian daripada Nabi sesungguhnya, namun Nabi tidak mengambilnya, tapi Nabi lebih memikirkan umatnya. Maka Nabi tabung doa ini, kemudian dijadikan di akhirat. Kemudian di akhirat nanti Nabi kembali meminta kepada Allah, namun dalam bentuk syafaat. Kemudian apa kata Nabi? Fahiya na'ilatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Kemudian ikhwatul Islam, maka semua umat Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi dengan syarat barang siapa yang wafat namun mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan semoga semua kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Maka ini ikhwatul Islam, masalah kesyirikan, kenapa harus selalu diulang? Karena kesyirikan itu ikhwatul Islam, kalau kesyirikan besar semua kita tahu, walaupun tidak semuanya. Tapi yang lebih fatal itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Apapun bentuknya, kenapa kita harus berhati-hati? Karena Nabi Ibrahim saja, kita ingat ikhwatul Islam, salah satu doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ini merupakan doa Nabi Ibrahim. Karena Makkah itu ikhwatul Islam rata-rata semuanya adalah doa Nabi Ibrahim.
Salah satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan daerah ini adalah daerah yang aman. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Makanya Mekah di antara salah satu namanya adalah al-balad. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Mekah itu di antara salah satu namanya adalah al-balad. Atau juga di dalam ayat yang lain di antara nama Mekah adalah al-baldah. Itu adalah di antara nama-nama Mekah. Karena Mekah itu ikhwatul Islam banyak sekali namanya. Maka disebut dengan al-baldah, disebut dengan al-balad, disebut dengan qadis, disebut dengan nazir, disebut dengan nadir, disebut dengan baniyah, disebut dengan al-atiqah, disebut dengan al-haram, disebut dengan tuhama. Kita sengaja menyebutkan nama-nama yang jarang kita dengarkan ya, agar kita tahu bahwa Makkah itu bukan hanya disebut dengan Makkah. Makkah itu sudah biasa, Makkah, Makkah al-Bait itu sudah biasa. Tapi banyak nama-nama Makkah yang betul-betul indah ikhwatul Islam. Dan salah satunya tadi yang telah kita sampaikan. Ada yang bisa mengulang nama-nama Makkah? Ayo silakan. Ulang lagi apa? Al-balad, taib. Al-balda, taib. Qadis, nazir, nadir, baniyah, Atiq, taib. Tuhama. Taib. Pertanyaan yang kedua apa artinya? Taib, silakan. Insyaallah bisa di barakallahu fiik, Allah yahfadzakum. Salah satu namanya adalah al-baldah. Al-baldah itu artinya sebuah kampung halaman yang semua orang akan ke sana. Al-balad atau al-baldah. Kalau qadis artinya ada secara umum saja. Qadis artinya yang suci, kudus. Karena memang daerah tersebut adalah daerah yang akan mensucikan kita bersama. Kemudian nazir artinya karena semua kita bernazar di sana. Kaum muslimin kalau bernazar mereka ke sana. Nadir disebut dengan nadir. Nadir itu artinya jarang, karena pahalanya tidak pernah kita dapatkan di daerah yang lainnya. Jarang. Atau yang kedua karena jarang orang melakukan ibadah di sana. Kemudian tuhama disebut dengan tuhama. Tuhama itu letak geografisnya. Maka di antara salah satu nama panggilan Nabi adalah Tuhami. Nabi SAW dipanggil dengan Tuhami. Tahu panggilan Nabi Tuhami? Artinya orang yang berasal dari Mekah. Begitu juga dengan nama-nama yang lain. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, salah satu namanya adalah al-baldah. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Agar kita tidak main-main dengan perkara ini. Nabi Ibrahim yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dan dia bukan hanya dijamin masuk surga, dia adalah manusia yang kedua yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama siapa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga siapa? Cari sendiri. Tapi ikhwatul Islam, Nabi Musa tentunya. Kemudian ikhwatul Islam, apa doa Nabi Ibrahim? Padahal seorang Nabi, Rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah, disebut dengan Khalil. Beliau berdoa kepada Allah, wajnubni, jauhkan diriku, wa baniya, dan juga jauhkan anak-anakku, an na'budal asnam, agar kami tidak menyembah berhala. Itu doa Nabi Ibrahim. Makanya doa ini ikhwatul Islam, dikala kita berada di Mekah, dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Bukan hanya doa itu saja. Doa ini dan doa sampai ke bawah, karena ini di dalam surat Ibrahim ayat 35, maka nanti cari sendiri, maka ada beberapa doa yang harus kita hafal di sana agar kita pun diberikan keberkahan dan dikabulkan oleh Allah. Karena ini doa dikabulkan oleh Allah dikala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dikala dia berada di Makkah Al-Mukarramah. Salah satunya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jaga diriku, jaga keturunanku, anak-anakku agar kami tidak menyembah berhala. Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Inna Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Coba lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim. Apa alasannya? Ya Allah, berhala inilah yang paling banyak menyesatkan manusia. Jadi kita tidak boleh main-main ikhwatul Islam. Kesyirikan itu bukan perkara. Iya, berhala itu terbagi kepada dua. Ada disebut dengan sanam, ada disebut dengan wasan. Sanam itu adalah sesuatu yang berbentuk dan mungkin bisa kita menjauhinya. Tapi yang kedua ini banyak di antara kita yang salah, yaitu wasan. Wasan itu sesuatu yang tidak berbentuk. Apa makna sesuatu yang tidak berbentuk?
takut kepada selain Allah, menyandarkan urusan kepada manusia, itu semuanya sesuatu yang tidak berbentuk. Kalau seandainya sampai di puncaknya maka kita khawatir ikhwatul Islam. Maka apapun yang namanya bentuk kesyirikan, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, yang jelas ataupun tidak jelas, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena kalau kita terjatuh di dalamnya, kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, syafaat siapa yang akan kita cari? Sehingga di antara salah satu doa Nabi SAW yang harus dihafal oleh kaum muslimin, tidak boleh tidak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Siapa yang hafal? Baik, silakan. Artinya Allahumma inni a'udzubika, berlindung. Baik, nanti cari artinya ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dapatkan makanya. Baik, doa ini ikhwatul Islam tidak boleh kita tidak hafal, wajib kita hafal. Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Siapa di antara kita tidak ingin menginginkan syafaat? Bahkan setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita berdoa agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Tapi harus ada usaha yang kita lakukan. Makanya ingat akan hadis tadi yang telah kita sebutkan, fahiya nailatun insyaallah, syafaatku akan diterima oleh semuanya. Tapi Nabi menyebutkan dengan kalimat insyaallah, artinya masih ada tanda kutipnya. Artinya tidak semua umat Nabi akan mendapatkannya. Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'an. Barang siapa di antara mereka yang wafat dan mereka tidak mensyirikatkan Allah. Nabi menyebutkan di sini kalimat syarikat, kesyirikan. Nabi tidak memaparkan yang kecil atau yang besar. Maka apapun namanya kesyirikan yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang tampak, kita harus berusaha menjauhinya semaksimal mungkin. Dan di antara salah satu usaha kita menjauhinya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Makanya doa ini ikhwatul Islam, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW mengajarkan kepadanya, atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi mengatakan, karena para sahabat mengatakan atakhafu minna, karena Nabi ajarkan kepada sahabatnya, seolah-olah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami? Makanya ikhwatul Islam, orang yang beriman kepada Nabi, orang yang beriman kepada Nabi, kemudian setelah Nabi wafat, banyak di antara mereka atau ada di antara mereka yang kembali kepada agama lamanya, padahal mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Dan itu banyak ikhwatul Islam. Ada salah satu kisah, ada dia itu ikhwatul Islam tukang tulis wahyu di zaman Nabi, dia yang menulis Al-Quran. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi wafat, dia ragu dan dia keluar dari agama Islam dan dia ikut bersama orang-orang Romawi. Karena kita tidak tahu, dan itu adalah kesyirikan yang nyata. Masalah iman, masalah takwa, masalah keyakinan, itu adalah sesuatu yang harus kita minta selalu kepada Allah agar kita hidup di dalam keimanan dan wafat dalam keadaan muslim. Makanya di antara salah satu doanya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, siapapun di antara kami yang masih Engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Itu doa kaum muslimin. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffi 'alal Islam. Siapapun di antara kami yang Kau wafatkan dalam keadaan Islam. Itu harus kita berdoa. Makanya ikhwatul Islam, kita harus banyak membaca doa, terutama doa-doa yang sangat indah. Dan salah satunya doa-doa ini, InsyaAllah bisa dihafal ya. Kemudian ikhwatul Islam, tadi orang yang menulis wahyu di zaman Nabi, setelah Nabi wafat, dia pun keluar dari agama Nabi dan dia bergabung dengan orang-orang Nasara atau bergabung dengan orang-orang Romawi. Kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Apa yang terjadi? Dia pun mati dalam keadaan meninggalkan agamanya, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Romawi menguburkan dirinya. Dikala dikuburkan, kemudian keesokan hari jasadnya kembali berada di atas tanah, artinya kembali keluar. Maka orang-orang Nasara atau orang-orang Romawi mengatakan, ini kayaknya pekerjaan sahabat-sahabat Muhammad, karena mereka tidak rela kalau kami yang menguburkannya. Kemudian mereka kembali menguburkannya. Keesokan hari jasadnya kembali ke atas. Maka mereka juga ikhwatul Islam mengatakan ini mungkin kerja sahabat Muhammad. Kemudian hari ketiga mereka kembali menguburkannya. Keesokan hari kembali jasadnya ke tanah atau ke atas.
Maka orang-orang Romawi, orang-orang Nasara mengatakan, kalau seperti ini mungkin ada sesuatu. Pada akhirnya mereka biarkan jasadnya seperti itu, tidak dikubur karena tanah tidak lagi mau menerimanya. Kenapa demikian? Karena dia sudah mendapatkan cahaya agama, tapi setelahnya dia meninggalkan cahaya tersebut. Makanya ikhwatul Islam, orang yang keluar dari agama Islam dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kemurtadan, sulit bagi mereka akan kembali ke dalam agama. Walaupun mereka ingin, tapi Allah sudah tutup jalannya. Agar kita tahu betapa pentingnya nikmat iman dan Islam tersebut. Sehingga ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hijr, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Betapa banyak orang-orang yang kufar, mereka ingin masuk Islam, tapi mereka tidak sanggup, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dikunci jalannya oleh Allah. Dia yang dulu pernah mencicipi agama Islam, kemudian tiba-tiba dia keluar, Allah tidak memerlukannya, silakan kamu keluar. Masih banyak orang yang akan berada dalam agama. Makanya nikmat yang paling agung itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga di antara salah satu doa kita kepada Allah, ya Allah, kalau kami masih diberikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman. Kalau seandainya jatah kami di dunia sudah habis, maka wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan salah satu doanya adalah doa yang tadi kita ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal? Hafal atau belum? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti kita berusaha untuk menghafalnya ikhwatul Islam, karena ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka kita pun berdoa kepada Allah nanti dikala kita berada di Mekah dengan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jaga diriku, jaga anak cucuku, agar kami hanya beribadah kepada dirimu sahaja, tidak pernah beribadah kepada yang lainnya. Iya, mungkin Allah menjaga kita, tapi kita tidak tahu tentang anak, keturunan, cucu kita, cici kita, kita tidak tahu. Maka tentunya di antara seorang muslim, mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi mereka juga memikirkan keluarganya, anak, keturunannya. Dan di antara salah satu bentuk kita memikirkannya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, fahiyya na'ilatun insyaallah, syafaat Nabi akan diterima oleh semuanya, liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a, bagi mereka yang wafat tapi mereka tidak melakukan kesyirikan. Maka jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya kesyirikan. Tadi kita sebutkan ikhwatul Islam, kita selalu mengulang, karena para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu minna, apakah kau takut kepada kami? Artinya kami akan selalu beriman kepadamu, seolah-olah itu merupakan ungkapan para sahabat Nabi. Maka Nabi pun mengatakan, kesyirikan itu kalau yang besar mungkin kita tahu, tapi kalau yang kecil itu ikhwatul Islam atau yang tersembunyi, perhatikan baik-baik agar kita semangat menghafal doanya. Ibarat semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam, siapa yang bisa melihatnya? Tidak ada. Jangankan semut hitam, gajah putih pun kita tidak akan bisa melihatnya kalau di atas batu hitam di malam yang kelam. Apalagi semut hitam. Semut itu kecil. Semut itu ikhwat Islam, kalau di dalam bahasa Arab, kalau semut hitam itu bahasa Arabnya adalah zarrah. Kita tahu zarrah, faman ya'mal mithqala, apa artinya? Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu apa artinya? Bukan atom ya. Ingat baik-baik, zarrah itu bukan atom artinya. Zarrah itu artinya semut hitam. Artinya semut hitam karena biasanya yang paling kecil itu adalah semut hitam, makanya disebut dengan zarrah. Faman ya'mal mithqala zarrah, karena itu biasanya yang terkecil, bukan atom-atom. Mana ada yang tahu atom-atom itu baru bahasa-bahasa sekarang saja. Iya atau tidak? Baik, makanya ikhwatul Islam, zarrah disebut dengan Nabi SAW yang demikian keadaannya, agar kita berhati-hati. Makanya kenapa pembahasan yang paling penting itu adalah masalah iman, taqwa, akidah, agar kita jauh dari kesyirikan. Tujuannya satu, agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan jangan pernah kita bermain-main ya ikhwatul Islam. Masih banyak kaum muslimin, mereka yang terjerat di sana. Kadang-kadang tanpa mereka sadari, mereka terjatuh ke dalamnya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian, kita tidak mengatakan itu adalah kesyirikan, tapi itu adalah bagian darinya dan bisa jadi mengantarkan kepada kesyirikan yang sesungguhnya. Makanya Nabi Ibrahim saja yang sudah dijamin berdoa kepada Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim, doa orang yang sudah dijamin surga. Bagaimana dengan kita? Kita lebih pantas lagi untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatul Islam, ingat tujuannya satu, agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena kalau kita terjatuh ke dalamnya, maka syafaat Nabi jauh dari kita. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat Nabi, syafaat siapa yang akan kita cari? Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu syafaat Nabi adalah syafaat Nabi untuk mereka yang sudah berada di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi tadi kita menyebutkan Nabi adalah orang yang paling sibuk di dunia, di akhirat Nabi adalah orang yang paling sibuk. Dan di antara salah satunya adalah ketika Nabi tidak tega melihat umatnya berada di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jangan kita anggap ikhwatul Islam dikala umat Nabi berada dalam neraka seolah-olah hati Nabi itu menangis. Makanya Nabi ketika melihat setelah menyelesaikan mereka yang ada dalam surga, maka Nabi melihat masih banyak umatnya berada dalam api neraka. Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika Nabi kembali kepada Allah, maka disitulah syafaat yang paling indah. Dan ceritanya besok kita sambung ya, karena waktu yang memisahkan kita bersama. Tapi intinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya dihalalkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan dua syarat yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama izin Allah, dan yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya semua syafaat itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, kalimat-kalimat yang kurang tepat, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, motivasi yang kami tidak akan pernah bosan menyampaikannya. Di antara salah satu ibadah yang tidak ada duanya di dunia adalah belajar agama di dalam Masjid Nabawi. Nabi menyebutkan barang siapa yang datang ke masjidku ini, bahkan di Mekah tidak akan kita dapatkan seperti ini. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, belajar agama Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkannya, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kita sampaikan semua kita mungkin sudah tahu, tapi tujuan kita bukan itu. Ada salah satu tujuan yang kita cari, yaitu bagaimana kita dihitung sedang duduk di tempat yang ber-AC, berkumpul bersama kawan-kawan yang kita tidak kenal, tapi yang menyatukan kita adalah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita pun dinilai sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang masih diberikan kesempatan berada di kota Madinah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Walau satu ayat yang kita baca, walau satu hadis yang kita sebutkan, tapi itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah menjadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga diterima amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupannya, dimudahkan urusannya, dilancarkan perjalanannya, kembali bersua dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga suatu saat nanti kita kembali berkumpul di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله